yu'raf dzalika bi arba'ati asya. Dia akan tahu itu dari 4 hal. Pertama, idza khala'a ar-raha, yakni taraka ar-raha. Ketika dia enggak pernah merasa lelah beramal soleh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ada seorang ahli hikmah disebut dengan Dhinnun al-Misri. Dia terkenal sebagai ahli hikmah, termasuk orang soleh, seorang ulama, masya Allah. Ditanya, mata ya'lamur rajul annahu min safwatillah, kapan seseorang bahwa dia termasuk orang yang Allah pilih, yakni min khawasihi alladhi istafahumullah, bahwa dia adalah orang istimewa yang Allah pilih menjadi orang terbaik. Dia menjawab, ya'rif dzalika atau yu'raf dzalika bi arba'ati asya. Dia akan tahu itu dari 4 hal. Pertama, idza khala'a ar-raha, yakni taraka ar-raha. Ketika dia enggak pernah merasa lelah beramal soleh. Ya, habis sholat subuh ada taklim, dia sabar, senang ada taklim, bukan ingin menghindar, bukan ingin segera keluar, bukan. Dia, wah, alhamdulillahnya amal soleh lagi. Dia itu capek, dia benar capek. Idza khala'a ar-raha, ketika dia enggak pernah merasa lelah, enggak pernah merasa lelah baca Quran, enggak pernah merasa lelah berzikir, di mana saja, di atas mobil dia berzikir, di mana saja, di toko dia berzikir sambil berdagang, masya Allah. Khala'a ar-raha, dia semangat selalu, senang sekali kalau ada amal soleh, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa a'ta minal mawjud, yakni yu'ti minal khalil alladhi indahu. Dia nggak menunggu kaya untuk berbagi, punya sedikit dia kasih. Datang pengemis, dia hanya punya sebiji kurma, dia bagi 2, ini buat kamu, ini buat aku. Makanya kan Nabi sampai bersabda, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr, lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh kurma, bersedekah. Itu. Jadi wa a'tamil mawjud, dia berbagi apa saja yang dia punya, enggak menunggu kaya. Yang ketiga adalah wa ahabba suqutul manzilah wastawad indahu al-mahmada wal madamma. Dia nggak ingin dipuji orang, dia tawadu, dia rendah hati, ya kan. Saya sering menemukan waktu masih menjadi satpam, rajin ke masjid, masya Allah. Naik tingkat dikit, bosnya satpam, rajin ke masjid juga, ya. Terus naik sedikit jadi direktur perusahaan, udah mulai dah kayaknya udah nggak penting masjid, aku sudah kaya sekarang. Nah, sudah mulai. Makanya saya sering tuh di beberapa masjid, di perusahaan-perusahaan itu waktu masih staf bawah, saya ketemu saya di staf pertama setiap ngasih pengajian duhur, masya Allah. Pas beberapa tahun kemudian saya tanya, mana bapak itu yang sering hadir di sini? Oh Pak Ustadz, dia sibuk, udah direktur sekarang. Oh, sudah mulai dah. Jadi seringkali seseorang, ya, kalau sudah mulai merasa tinggi, udah gak ada tawaduknya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dianggap gak penting, ya. Nah, perhatikan barakallah. Wa ahabba suqutul manzilah, dia tawaduk terus. Gak ingin diangkat-angkat, gak ingin dipuji-puji, gak ada. Nah, itu ciri, ya, itu. Terus kemudian yang terakhir adalah wastawat indahu al-mahmada wal madamma. Dia dipuji tidak terbang dan dihina pun tidak runtuh, enggak. Dia tetap sama, tetap soleh, tetap baik, ya. Nah, itu 4 kondisi Pak Ismullah. Pertama, tidak merasa lelah beramal soleh. Yang kedua, berbagi semampu apapun yang dia punya. Yang ketiga, dia tawadhu. Yang keempat,
dia tetap beramal soleh, dipuji nggak dipuji sama saja bagi dia. Nah, ini 4 hal yang diberi oleh seorang ulama yang bernama Zinnun al-Misri. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa pentingnya ikhlas dan betapa besarnya di sisi Allah subhanahu kita berbuat ikhlas. Dan saya yakin Bapak dan Ibu, semakin kita membahas ini, semakin kita akan berhati-hati dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Nah, saya tutup dengan sebuah cerita dari Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, ada seseorang yang dia tidak pernah terlambat shaf pertama salat berjamaah di masjid selama 60 tahun. 60 tahun dia selalu nampak di shaf pertama. Setelah 60 tahun, Bapak Ibu rahimakumullah, tiba-tiba ketika itu dia ada hajat. Akhirnya dia pas masuk masjid sudah penuh shaf pertama. Dia ke bagian shaf kedua. Pas ke bagian shaf kedua, dia merasa dilihat orang. Dia merasa dirinya malu dilihat orang. Aku seharusnya di shaf pertama, kenapa kok sekarang di shaf kedua? Merasa malu dilihat orang. Kata Imam Ghazali, baru ketahuan bahwa dia di shaf pertama selama 60 tahun dia tidak ikhlas. Ternyata dia baru ketahuan dia ingin dipuji orang. Nah, di sini perhatikan, wastawat indahu al-mahmada wal madamma. Seharusnya dia nggak perlu terikat sama melihat orang. Ya, orang lagi ada hajat, normal aja. Terlambat bagian shaf kedua nggak apa-apa. Jangan kemudian ya Allah, dia malu. Kenapa kok saya ke bagian shaf kedua? Orang melihat aku seharusnya di shaf pertama. Nah, selama 60 tahun baru ketahuan bahwa dia ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri Pak ya, ngeri banget. Semoga Allah berkahi Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.